Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar warga Sukawedi Duyusi Waresi. Saya Andi Putro berkesempatan pada malam hari ini untuk menceritakan sebuah kisah mistis. Para pendengar, pada malam hari ini kisah mistis dari inisial Kuli Desain mengenai pengalamannya saat di kos. Selamat mendengarkan. Jadi, ini kejadiannya dari tahun 2017 sampai 2018 rentan waktunya. Dulu saya tahun 2017 pindah kerja ke Jakarta karena saya dari Bandung dan gak tahu daerah di Jakarta. Bapaknya teman saya menawarkan untuk tinggal di rumahnya di Jakarta Timur. Pada saat itu, rumah teman saya itu kira-kira sudah hampir 10 tahun lebih jarang dihuni. Sekalinya ditempati cuma sehari 2 hari oleh omnya teman saya. Jadi bapaknya teman saya minta untuk tinggal di situ aja sekalian jaga rumahnya. Pada saat awal tinggal di sana sendirian, gak banyak yang aneh-aneh. Karena saya juga pulang kerja malam jam 8 atau jam 9. Sampai rumah langsung istirahat. Rumah teman saya itu 2 tingkat dan lumayan besar. Ada total 4 kamar dan 2 WC. 2 kamar di bawah dan 2 kamar di atas. Saya tidur di kamar bawah. Nah, suatu waktu kakaknya teman saya, kita sebut si A, sebenarnya juga kerja di Jabodetabek, tapi dia di Tangerang dan memilih ngekos karena cukup jauh jarak ke kantor. Tapi sesekali dia pulang ke rumah, biasanya pas weekend. Nah, teman saya ini kita sebut dia B. Dia juga ada rencana ke Jakarta untuk nyari kerja, tapi baru akan datang 1 bulan kemudian. Terakhir ada adiknya si B, kita sebut si C. Dia kerja di Jakarta, tapi lebih memilih ngekos. Nah, si C ini karena mau pindah kosan, jadi barang-barangnya dititipin dulu di rumah. Berkardus-kardus dibawa dan ditaruh di lantai 2. Awal mula kejadian, waktu saya pulang kerja dan mau istirahat, saya dengar ada suara bantingan kardus dari atas. Karena saya sudah capek, jadi saya cuekin aja. Ini tidak terlalu menyeramkan buat saya. Tapi yang setelah ini baru buat saya mikir keras. Untuk informasi, lantai 2 itu hampir tidak pernah kami jamah. Tidak pernah dibersihkan sama sekali. Dan lantai 2 itu sangat luas sampai ke balkon. Posisi ruangan lantai 2 itu ada 1 ruangan luas di depan kamar. Lalu ada 2 kamar yang pintunya saling hadap-hadapan, kayak lorong. Lalu setelah melewati lorong, akan ada kamar mandi yang di depannya ada area menjemur baju. Baru berikutnya ada ruangan luas untuk nonton TV serta balkon. Nah, sebulan kemudian teman saya si B datang dan ikut tinggal di rumah itu. Dan si A juga akhirnya memutuskan pindah kerja ke daerah Jakarta dan memilih ikut tinggal di rumah. Si A dan si B ini cowok, sedangkan adiknya si C ini cewek. 2 kamar di bawah ditempati si C dan si A dan B sekamar. Karena kamar sudah tidak muat, saya sarankan bapaknya teman saya untuk tidur di kamar atas. Disinilah akhirnya yang buat saya sering spot jantung. Posisi kamar hadap-hadapan. Saya tidur di kamar sebelah kanan. Kamar sebelah kiri kosong. Kamar saya sebelah sama WC.
dinding kamar saya menyatu dengan WC. Kejadian horor pertama di lantai 2. Saya malam-malam mau nonton bola sekitar jam 1 malam. Feeling saya waktu itu kurang enak karena harus nonton di ruang TV di ujung lorong dekat balkon. Ruangan itu cuma ada satu TV, gak ada perabotan lain, cuma karpet. Waktu saya mau nonton, mau ambil bantal di kamar, waktu saya angkat bantal guling, tiba-tiba bantal guling ketarik dan terbang sampai ke ujung kasur. Di situ saya terdiam, mencoba mencerna pakai logika, tapi gak ada logika yang bisa mematahkan yang saya lihat barusan. Bantal terbang ketika saya angkat dan mental ke ujung kasur. Saya akhirnya langsung cepat lari ke ruang nonton TV dan fokus nonton bola, mencoba mikir tenang dan mengalihkan pikiran dengan bola. Kejadian kedua, saya pernah waktu bulan puasa terkunci di kamar mandi lantai 2 saat tidak ada orang di rumah, dan itu sangat-sangat mencekam buat saya. Kalian tahu pintu PVC yang ada ventilasi di pintunya yang bisa dibuka? Ketika saya terkunci, yang bisa saya buka pertama kali adalah ventilasinya. Tapi membuka ventilasi pintu di bagian atas itu adalah pilihan buruk yang saya lakukan. Karena ventilasi pintu atasnya terbuka, saya bisa melihat area jemuran yang sangat gelap mencekam dari kamar mandi. Tambah membuat kesuraman di kondisi terkunci. Endingnya saya hancurkan gagang pintunya, sampai akhirnya setelah 1 jam lebih saya bisa keluar dengan kondisi pintu hancur gagangnya. Kejadian ketiga yang paling suram ini menurut saya sampai saya lari dari lantai 2. Awal mula saya lagi nonton Paranormal Experience-nya Raditya Dika di HP sambil tiduran malam-malam. Tiba-tiba saat asik menonton, saya mendengar suara kayak raman dari area luar dekat jemuran. Posisi tidur saya, kepala saya membelakangi dinding yang berbatasan dengan kamar mandi. Tiba-tiba saya terdiam dan kayaknya karena efek lagi nonton horor, saya gak bisa setenang biasanya. Jadi saya alihkan dengan mengganti ke channel Atta Halilintar. Siapa tahu keabsurdannya bisa menetralkan suasana. Gak 1 menit saya nonton, tiba-tiba dinding di atas kepala saya digedor-gedor 3 kali sangat kencang. Pikiran logis saya langsung mikir, siapa yang gedor dinding dari dalam kamar mandi? Saat itu saya langsung lari ke kamar teman di bawah dan numpang tidur di situ, sempit-sempitan bertiga. Kejadian keempat, bapaknya teman saya tinggal di Sumatera. Ada 1 momen beliau ke Jakarta untuk acara kondangan. Nginaplah di rumah. Pagi-pagi sebelum dia pergi ke kondangan, saya sempat cerita ke beliau yang saya alami di atas lantai 2. Saat malam hari, dia tiba-tiba memanggil saya ke bawah dan bilang gini, "Kamu ada jimat atau pegangan gak dari ortu atau kakek nenek? Itu yang gangguin kamu, bukan dari rumah ini."
Tapi dari pohon di depan, mereka tertarik penasaran sama yang jagain kamu. Asem. Saya bilang kalau saya nggak punya jimat-jimatan sama sekali. Saya nggak suka sama yang gitu-gitu. Dan usut punya usut dari teman saya, si B. Saya baru tahu kalau bapaknya ini suka koleksi keris-keris dan sering dilihat teman saya mandiin keris di waktu-waktu tertentu. Kejadian kelima, keesokan hari yang sama saat bapak teman saya ini masih di Jakarta. Dia duduk di ruang tengah di dekat tangga untuk lantai 2. Jam 12 malam, tiba-tiba dia lagi rebahan menyalakan musik lingsir wengi. Dan itu kedengaran jelas sampai lantai 2. Saya langsung nyalain musik juga dan ditempel ke telinga biar bisa tidur. Gak lama si C keluar kamar marahin bapaknya. "Pak, apaan sih malam-malam? Orang mau tidur malah muter musik gitu. Ganggu aja. Aku gak bisa tidur." Bapaknya malah jawab, "Gini, kamu mau lihat kunti yang ada di rumah ini gak? Kalau mau kamu coba matiin lampu ruangan ini sekarang." Anjir, gue menyesal dengar bapaknya di bawah. Sisi langsung ngamuk terus masuk kamar. Kira-kira itu yang saya alami selama hampir 1 tahun tinggal di situ. Bapaknya teman saya ini kayaknya punya jin pendamping gitu. Para pendengar, kisah mistis dari inisial KD membuat merinding. Bantal bisa sampai melayang begitu di luar akal. Kalau itu terjadi sama saya, mungkin sudah saya tantangin ajakin duel itu jin. Terima kasih atas ceritanya. Semoga si KD gak terus-terusan diganggu ya. Apakah kalian punya pengalaman serupa? Silakan komentar. Nantikan kisah-kisah mistis selanjutnya yang membuat kalian merinding ketakutan. Terima kasih sudah mendengarkan Do You See What I See? Selamat malam warga desa Sukawedi. Do you see what I see? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu punya pengalaman horor? Kirim ceritamu ke podcast.ceritahoror@gmail.com